Kau menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad. Kalian kan Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? ya coba buka dulu Bible kamu, coba. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Iya, coba buka dulu. Justru Yesus melarang muridnya untuk melemparkan barang yang kudus dan mutiara kepada Kristen. Ya, mana datanya? Buka dulu, buka. Matius 7 nomor 6. Ya, buka. Dan Boleh jelas di situ. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya orang Yahudi mengajarkan ajarannya kepada orang Aliteng. Ayo. Itu kan hanya sebagai contoh. Contoh apa? Begini, Bang Zuma sebagai guru sekarang, yang di Komal ini atau murid-muridmu semua, kamu ajarkan itu hanya perumpamaan. Makanya jangan sepotong-sepotong baca ayatnya. Ini jelas sekali Yesus melarang muridnya melemparkan kemudian ajarannya kepada Aliteng. Tak boleh. Nah, sedangkan kamu menjadi aliteng dari Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Catat dulu, tanya dulu. Paulus itu adalah siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Itu dulu. Paulus itu adalah siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Itu dulu. Gak ada yang mengajarkan. Paulus itu yang mengajarkan kau makan babi. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diperhambat, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Semuanya halal, tidak ada lagi boleh haram bagimu. Tak boleh. Ya kan itu semuanya halal. Babi itu kan halal. Nah, itu yang ngajarin siapa? Bahwa Paulus adalah dikiranya enak itu babi, padahal enak. Berarti kau ini hamba Paulus, kau menuhankan Paulus berarti. Menuhankan sama mengikuti sama dengan kalian, sama dengan Muhammad. Itu kan ajaran si Paulus, dia menerangkan karena dia berarti guru. Kau menuhankan Paulus. Enggak, bukan Tuhan itu. Kau mengikuti ajaran Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Menuhankan kok. Ya, itu masalah generasi. Kau mengikuti semua instruksi Paulus. Contoh, di dalam Galatia 5, jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang kau ikuti tidak bersunat? Paulus. Berarti kau menuhankan Paulus. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Bang Zuma itu disunat enggak? Saya disunat. Berarti kamu mengikuti Paulus juga kalau disunat? Enggak dong. Saya bukan pengikut Kristen. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan salah satu fitrah itu adalah sunat. Nabiku yang mengajarkan. Saya mengikuti nabiku. Ayo, berarti saya mengikuti nabiku. Kalau Bang Zuma disunat, sekarang yang melarang bersunat siapa? Yang melarang. Paulus itu melarang bersunat. Nabiku memerintahkan bersunat. Paulus melarang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang melarang itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Paulus. Kau yang menuhankan Paulus. Oke Bang Zuma. Apa? Bang Zuma. Apa? Aku mau tanya ini Bang ya. Tunggu dulu. Kau betul menuhankan Paulus? Dengar dulu Bang. Betul kau menuhankan Paulus? Dengar dulu. Ketepak. Enggak, kami enggak menuhankan Paulus. Dia itu adalah guru. Masalah generasi. Dia itu adalah guru, bukan Tuhan. Ya guru lo, gurumu. Sama dengan kamu mau kuliah, mau sekolah, mau SMA, mau SMP. Gurumu mengajarin kamu. Ketahuan. Apa yang diajarkan gurumu itu kamu terangkan juga kepada semua orang. Tapi itu bukan Tuhan, itu adalah guru. Guru sama Tuhan beda Bang Zuma. Yang mengajarkan kamu makan babi dan tidak bersunat adalah gurumu Paulus. Yang kau taati Paulus, yang mengajarkan kamu Paulus, yang kamu ikuti Kristen Paulus, maka Pauluslah Tuhan lo. Tapi kenapa daging babi enak Bang Zuma?
Tapi Paulus memang mengatakan di dalam suratnya, akulah yang menjadi bapakmu. Apa bapak itu? Tuhan. Dia katakan bahwa akulah yang menjadi bapakmu. Artinya Paulus ini mengajarkan bahwasanya akulah yang menjadi Tuhanmu. 1 Korintus 4 nomor 15. Gimana baca dulu? Buka dulu kameramu. Oke. Kamu baca-baca aja ayatnya kamu. Sekalipun aja. kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Artinya baca. Sama dengan isi Al-Quran kalian itu kan ada bacaan Arabnya, ada bacaan bahasa Indonesianya, ada Paulus bacaan mengajarkan artinya. akulah yang menjadi Makanya bapakmu. jangan sesatkan orang-orang Yesus yang mengatakan, ada di Komal Bayang di jangan Komal. kamu menyebut bapak. Jangan kau menyebut bapak siapapun di atas muka bumi ini. Matius 23 nomor 9. Apa kata Semua Yesus? orang Janganlah percaya kamu bahwa apa yang kamu menyebut sampaikan karena kamu siapapun. menyesatkan. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Tapi Paulus mengajak pengikutnya, aliteng, sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, karena akulah dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Siapa Tuhanmu? Namanya siapa? Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Iblis, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu menginginkan kamu jangan bersunat, kamu ikuti. Bapakmu menginginkan hapuskan Taurat, kamu ikuti. Bapakmu mengajarkan tinggalkan kudus, tinggalkan hari Sabat, kau ikuti. Bapakmu mengajarkan halalkan babi, kau ikuti. Bapakmu mengajarkan menyembah anak Maria, kau ikuti. Semua yang diperintahkan bapakmu Paulus kau ikuti. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat alias iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Paulus berkata dalam suratnya 1 Korintus 11 nomor 1, aku adalah Kristus. Kalian para muslim ini masih mengikuti Muhammad yang sudah meninggal. Bangunkan dulu. Bangunkan dulu. Muhammad yang di kuburan. Kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah kepada Paulus. Kau ikuti Paulus. Ajaran Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus kamu ikuti. Kau jadikan Paulus sebagai junjungan, tapi kau sembunyikan identitasnya. Seakan-akan kau itu menyembah kepada Yesus, padahal sebenarnya yang kau sembah itu adalah Bapak Iblis. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Paulus menggantikan Bapa dan Yesus satu itu adalah Paulus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak, ketepuk, 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 ketepak. Itu fakta, itu real. Itu fakta. Maka hari ini Anda ke gereja karena mengikuti instruksi siapa? Paulus. Anda makan babi karena siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda kemudian tidak bersunat, siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda percaya kepada kebangkitan? Paulus. Anda percaya kepada penyaliban? Paulus. Anda percaya Yesus dikutuk di atas tiang salib? Paulus. Anda percaya hukum Taurat itu tidak berguna lagi? Paulus. Semua yang Anda lakukan itu adalah karena Om Ulus. Om Uluslah yang mengajarkan kamu menjadi aliteng. Oke? Di dalam suratnya Galatia 3 nomor 27. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Paulus melantik pengikutnya aliteng adalah sebagai alitus. Jadi Kristen semuanya ini adalah alitus. Iyalah dalam nama Kristus lah kalau dibaptis. Emang dalam bukan nama siapa? dalam nama Kristus, bukan. Galatia. Dalam nama siapa? Emang dalam nama bukan. Tidak dikatakan kemudian. Dengar, kamu tidak dikatakan kemudian sebagai dalam nama Kristus. Enggak, kamu keliru. Paulus dia mengatakan bahwa di dalam Galatia 3:27 Paulus mengajarkan, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus
telah memakai Kristus. Anda bukan Kristus, memakai Kristus, berarti Kristus palsu. Anda bukan TNI, memakai atribut TNI, berarti TNI palsu. Anda bukan Polri, Anda menggunakan atribut Polri, berarti Polri palsu. Anda menggunakan atribut dokter, sementara Anda bukan dokter, berarti Anda dokter gadungan. Iya. Anda bukan Kristus, Dengar memakai dulu, Kristus, itu berarti artinya, Anda adalah itu artinya Bang Zuma. Kristus Contoh Bang Zuma. palsu. Contoh Bang Zuma mau dibaptis sementara Bang Zuma jadi Islam. Enggak mungkin lah, itu kan palsu. Aneh, Hei, itu artinya. yang Makanya memiliki baca gelar itu artinya. hanya Yesus. Baca artinya. Yang mendapatkan gelar Kristus itu hanya Yesus. Yang mendapatkan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Nabi Muhammad. Ketika kemudian ada umat Islam yang menggelari dirinya sebagai Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah palsu. Begitu juga kalau ada Kristen yang disebut Kristus, maka dia adalah Kristus palsu. Sementara Paulus, pendiri agamamu, melanti semua pengikutnya menjadi Kristus. Dalilnya Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Memakai apa Kristus? Makanya namamu adalah ya kita dulu kembali adalah ke Galatia 3 ayat umat Kristen. Nomor Apa itu 27. Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kalian memakai Kristus. Dibaptis dalam Kalian Kristus itu palsu. telah mengenakan Kristus. Palsu. Yang artinya mereka mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kematian, kebangkitan dan hidup barunya. Salah. Mengenakan dia sebagai pakaian kebenaran dan identitas baru di dalam dia. Anda kalau melihat duniawi seperti Yahudi dan Yunani, hamba dan Anda kalau melihat karena semuanya Kristen satu itu dalam Kristus. Kristen Makanya itu jangan disebut pula sebagai sepotong-sepotong Kristus. baca. Jangan kamu menyesatkan Bang Zuma. Enggak percaya dengan doktrin-doktrinmu yang menyesatkan itu. Gak masuk sama kami itu. Paham Iya, karena kau? kau tidak berakal. Di situ sangat jelas. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Orang-orang Kristen tidak lagi disebut hamba, tapi disebut anak. Berarti bukan cuman Yesus yang anak, tetapi Kristen juga anak. Dengan kata lain, Anda menyetarakan diri Anda dengan Yesus yang adalah Tuhan Anda itu sendiri. Apakah itu adalah sebuah kebenaran ketika kita setara dengan Tuhan kita? Jelas itu adalah kesesatan. Kamu oleh Paulus disetarakan dengan Yesus. Kalau kamu disebut sebagai anak sulung, kata Paulus, Yesus juga adalah anak sulung. Sedangkan Kristen juga disebut sebagai anak sulung. Yang mana yang betul? Anda yang anak sulung atau atau Paulus yang anak sulung? Mana yang betul? Terserah mulai mana yang kamu suka aja. Oh, nggak bisa begitu dong. Tidak boleh begitu. Harus kamu katakan bahwasanya betul yang kau katakan Bang Suma. Kami memang adalah anak sulung. Nah, kalau kamu anak sulung, berarti kamu juga adalah Kristus. Kita lihat di dalam Kolose 1:15. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung dari utama yang diciptakan. Yakobus 1:18, Paulus mendoktrin atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya kita Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti menurut Paulus, Anda dan Yesus itu sama-sama adalah yang sulung dari ciptaannya. Berarti Anda setara dengan Yesus, Anda selevel dengan Yesus. Dan Galatia 3:27 memang betul, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, setara. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak Tuhan, setara Yesus. Adalah hal gila kalau ada manusia setara dengan Tuhannya sendiri. Bang Zuma emang secara fisik atau secara kasat mata emang bisa lihat Tuhan? Lah, kenapa kau tanya saya? Tuhanmu itu bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Tuhan kami itu, Tuhan Yesus kami itu dia datang di dunia itu sebagai Bisa dibunuh. Paham kau? Bisa dibunuh. Dia kan menebus dosa manusia. Bisa dibunuh nggak? Tuhanmu bisa dibunuh nggak? Ya, Tuhanmu bisa itulah dibunuh. Pengorbanan dia itulah. Saya ulang pertanyaan saya. Tuhanmu bisa dibunuh?
Nah, dia kan melakukan pengorbanan. Sekali lagi, Tuhan lu bisa dibunuh. Tuhanmu bisa dibunuh. Itu kan hanya gambaran sebenarnya. Hai. Itu kan hanya gambaran. Saya ulang lagi, Tuhanmu bisa dibunuh. Nah, walaupun dia ngoceh sendiri teman-teman. Contohnya dia disiksa. Dia kan menembus dosamu, Bang Zuma. Supaya kamu itu masuk surga. Makanya kamu mengikuti agama Kristen, biar kamu paham hidup yang kekal. Ya, jangan kamu menyesatkan saja ajaranmu Mutiara tidak bisa sampai ke mereka. Barang Kudus tidak bisa sampai. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kristen itu, Bang Zuma, Tuhanmu bisa dibunuh? Sejahtera. Beda dengan Tuhanmu bisa dibunuh? Yang suka menghujat. Barang mutiara nggak bisa masuk ke mereka. Yang suka mengatakan barang suci tidak bisa masuk ke kamu. Ada yang menghujat kalian, ada. Makanya Yesus, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, sebab dia akan menginjak-injaknya. Saya ulang. Apakah betul Tuhan bisa dibunuh? Ya, kau injak-injak, percuma kau diajarkan, kau injak-injak ajaran para nabi. Tuhan sudah mengatakan tak ada Tuhan selain aku. Kau injak-injak dalil itu, lalu kau katakan Tuhan itu pernah jadi manusia. Dosamu itu banyak loh, Bang Zuma. Malah ngaco. Masuk surga kalau kamu mengikuti Tuhan malah Yesus. Ngaco kemana-mana. Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Kau koyak-koyak mutiara. Memang betul. Beruntunglah kemudian Yesus tidak memberikan ajarannya kepada kalian. Beruntung sekali. Kenapa? Karena betul kau pijak-pijak mutiara itu kalau kamu dikasih. Kau pijak-pijak mutiara itu. Kau katakan Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu penghinaan yang sangat dahsyat kepada pencipta. Kau pijak-pijak, makanya Yesus mengatakan jangan kau lemparkan mutiara. Jangan kau berikan kemudian barang kudus. Kepada siapa? Anjing dan babi. Daripada kalian menambah-nambahkan huruf Allah disebut Allah, sementara dalam tulisan Allah ada dengar ya Allah, ya Allah, padahal tulisan Allah. Kok bisa sudah tak ada ilmu, cara kalian sudah nggak ada ilmu Tuhan kalian itu ya, ngotot lagi. Ada ilmu ngotot lagi. Ya Allah, ya Allah. Memanglah betul mutiara tidak sampai kepada kalian, barang kudus tidak sampai kepada kalian. Karena kalau sampai mutiara itu kalian pijak-pijak, mutiara itu kalian injak-injak. Tuhan yang maha suci kau pijak, kau bilang Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia. Itulah kalian. Bersyukur Yesus tidak mengajarkan kepada kalian mutiara dan juga barang yang kudus. Bersyukur. Sehingga yang kau pelintir, yang kau imani adalah ajaran Tuhanmu. Yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Halilintar. Untuk penonton, jangan lupa di Bang Zuma. Di Bang Zuma. Udah mulai nangis kau kan. Oke teman-teman, silakan dilanjut. Saya sarapan dulu sejenak, silakan. Ban karet naik lagi soalnya. Jangan lupa gigit Bang Zuma. Makan dulu mie goma apa lontong sayur begini. Kau makan lontong sayur dulu. Biar sehat kau. Nah, agama Kristen. Sebentar Bang Darel. Far saya izin turunkan dulu Far ya. Far. Oke. Monitor ya. Yes, okay. Oke, nanti naik lagi Far. Sorry Far. Oke. Silakan. Bang Darko, silakan buka mic aja Bang Darko. Ganti Bang Darko. Bang Charles monitor. Bang Charles. Waduh, kemana nih? Ya. Pada ini Bang Rio, Pak Turiman. Wah. Iya, gimana Bang? Bang Darel, gimana Bang Darel? Itu ya Bang Darel. Bang Darel sudah mendengar sendiri bagaimana ya dialog ini ya sehat atau tidak begitu ya kan? Nah, bukan dilarang berdialog, berdebat agama. Rasulullah juga pernah didatangi oleh Yahudi Nasrani ya. Maka turun asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 667 itu. Diajak muhabalah ya kan begitu.
maksud kami, Bang Darel, boleh dialog lintas stek, namanya moderasi beragama. Karena tak kenal lah itu loh, makanya tak sayang. Berkasih sayang lah kita, kan begitu. Boleh. Jadi Ustadz Juma ini ingin membentengi umat-umat Islam itu dari hal-hal yang seperti ini begitu. Itu visi dan misi dari API. Kalau saya dari YPM Tauhid sekedar mencerahkan saja. Kami lebih banyak penelitian, ya, lebih banyak penelitian. Yang saya bina ini adalah kelas-kelas mahasiswa, profesor, doktor yang mualaf. Makanya saya lebih menggunakan ya penelitian akademisi. Bang Darel. Bang Darel di mana, Bang Darel? Kalimantan? Waduh, mati lampu lagi, mati lampu. Aduh, mati lampu. Waduh, gimana Bapak? Mungkin, ya kan? Jadi begitu Bang Darel, ya. Maka saya tidak pernah memanggil saudara-saudara saya itu dengan olok-olok begitu. Mau berdialog Bang Darel? Halo Bang Darel, mau berdialog? Nah, kalau saya khusus membahas penelitian tentang fakta persidangan anak manusia. Lanjut. Ya kan? Iya. Kalau saya mau sedikit pakai data dulu, takutnya nanti mati lampu lagi, ini udah nyala. Oh iya, pakai data. Saya pakai Iya, data. Ada penelitian saya kok. Oke, lanjut. Ya, penelitian saya ada. Boleh, silakan dipaparkan penelitiannya, Bang. Kalau penelitian saya, ya, itu ya tadi ada kan angkatan jahat dan angkatan baik. Ada kelompok Sahendrin, ada komunitas Sahendrin, di mana ya Isa al-Masih itu sebenarnya nabi terakhir, rasul terakhir bagi Bani Israel. Belum jalan bersama kan? Enggak. Bani Israel, Bani Yakub, gitu loh. Nah, makanya ya kan di dalam Al-Quran surah 22 ayat 78 ya kan, dan Al-Imran 3 ayat 68. Jadi begitu Bang Darel, mau membahas fakta persidangan. Penelitian saya khusus memang fakta persidangan anak manusia itu. Ada yang unik di situ, makanya di Bible saudara itu ada namanya Kristus Yesus dan Yesus Kristus, dua hal konsep yang berbeda. Pakai data ya. Tuh. Gimana Bang Darel? Siap? Saya mau pergi nih. Saya sebentar lagi ada arisan komunitas soalnya. Ya, silakan dipaparkan aja apa hasil penelitian Abang itu. Judul penelitian saya adalah distorsi figur Yesus Kristus dalam pemerintahan Pontius Pilatus dan Herodes. Analisis konstruksi sejarah hukum, semiotika hukum, dan validasi teks Bible dan Al-Quran. Itu ya penelitian. Saya dengan penelitiannya, bahwa penelitian ini karena banyaknya dialog lintas teks, ya, karena kebutuhan untuk memahami historisitas daripada Bible. Ya, kami memang litbang kami memang begitu. Ya. Jadi diawali dengan peristiwa Mengstra dari Sahendrin. Ya, ingin menangkap, ingin memetongkan Yesus, ya. Nah, jadi imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama Sahendrin itu mencari kesaksian. Matius 26:59 itu diawali dengan itu. Di Matius 26 diawali dengan itu, lalu terjadi peristiwa penangkapan. Ya. Nah, kemudian peristiwa persidangan. Nah, namun saya melakukan penelitian bahwa Pilatus itu menawarkan hukum kepada kelompok-kelompok Sahendrin dengan apa? Ya,
apakah pakai hukum Taurat atau hukum Pilatus. Ternyata memilih menyerahkan. Nah, makanya di dalam Bible itu ada istilah Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Nah, itu dimulai. Mau diawali dengan peristiwa penangkapan, Bang Darel? Silakan. Ya. Jadi peristiwa di mana Yudas Iskariot itu ya setelah perjamuan kan kerasukan si Bilis tuh. Nah, mereka menemui siapa? Menemui kelompok-kelompok Sanhedrin begitu. Ya kan? Akan menangkap, akan memetongkan Yesus, kan begitu sebagai manusia. Maka terjadilah peristiwa penangkapan yang kemudian perikopnya ini namanya ciuman maut, begitu ya. Nah, namun ketika Yudas ingin menangkap Yesus itu, dia memanggil Rabi, begitu loh. Nah, dia memanggil Rabi. Matius 26:49. Ketika Yudas Iskariot mencium Yudas dalam penangkapannya, menyapanya dengan kata, "Salam Rabi." Kita tahu ya, itu gelar kehormatan. Kok jadi berubah menjadi kode pengkhianatan begitu? Dengan ciuman maut, simbol kasih itu. Berubah menjadi tanda penyerahan untuk penangkapan. Makalah terjadilah peristiwa penangkapan. Itu. Nah, jadi pertanyaannya kan dari peristiwa penangkapan, siapa yang menjadi konspirasi pengkhianatan itu? Jadi Yudas bertindak sebagai agen provokator dan informan dalam skema penangkapan itu. Betul, Bang Dara? Di Matius 26:14-16. Ya kan? Nah, tanpa surat perintah penangkapan. Ya. Lalu terjadilah persidangan di Sanhedrin, di Mahkamah Agama, terakhir kan di hadapan Pontius Pilatus. Ini sebenarnya materi ilmu negara, Bang Darel. Saya ngajar ilmu negara di Fakultas Hukum itu ya. Kalau Bang Darel mahasiswa pasti paham, ya kan? Nah, imam besar kan bertanya langsung, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Markus 14 pasal 61. Namun Yesus di dalam persidangan itu, akulah dia, dan kamu akan melihat manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari awan. Markus 14:62. Lah dia lagi disidang, Bang Darel. Kok tahu dia melihat bahwa anak manusia duduk di sebelah? Apakah yang disidang itu melihat ke langit gitu loh? Nah, itu Markus 14:62. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? Maka mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Markus 14:63-64. Ya kan? Dan kesaksian-kesaksian palsu kemudian dilimpahkanlah ya kepada di hadapan Pontius Pilatus, otoritas Romawi. Memang pada waktu Romawi itu menjajah Yerusalem. Itu diabadikan di Lukas 23:1-5, Yohanes 12:18-2-38, Matius 27:14. Kami mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami, kata orang-orang di Sanhedrin, dan melarang membayar pajak kepada kaisar, serta mengatakan ia adalah Mesias, seorang raja. Lukas 23 pasal 2. Pilatus bertanya, Bang Darel, dalam sidang itu, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus yang nanti itu apakah Yesus yang diserupakan atau siapa? Nah, ya, engkau sendiri mengatakan. Lukas 23 pasal 3. Namun setelah menanya Yesus, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23:4. Jadi yang di sidang ini tidak ada kesalahan, Bang Darel. Ya, tuduhan pertama adalah mengaku raja, makar, melarang membayar pajak, menghasut rakyat,
Tetapi fakta hukumnya, Pilatus tidak menemukan kesalahan hukum yang layak dihukum mati. Jadi Yesus yang manusia tadi tidak layak dihukum mati pun tidak layak. Nah, tidak selesai Bang Darel, dilimpahkan ke Herodes Antipas. Mana dalilnya? Pas Lukas 23 6 sampai 12. Begitu kan Bang Darel? Pilatus mengirim Yesus ke Herodes karena ia berasal dari Galilea. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat gembira. Memang kepingin ketemu ia. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Lukas 23, 8 sampai 9. Herodes dan para pujaan menghinanya, mengenakan pakaian indah, dan mengirim kembali ke Pilatus. Jadi, tidak ada tuduhan baru. Herodes hanya mempermainkan Yesus. Kembali lagi lah ke Herodes, ya dikembalikan lagi ke Pilatus, ya. Nah, disitulah mulai Lukas 23 6 sampai 12. Ya, kita lihat teks nomor 6-nya. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah itu seorang Galilea? Kan awalnya gitu, sebelum dilimpahkan ke Herodes. Ayat 7-nya, nomor 7-nya, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, wilayah hukum Herodes, ia mengirim dia kepada Herodes karena bukan wilayah hukumnya yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Begitu Bang Darel, hasil penelitian saya ya. Nah. Halo Bang Darel? Oh. Ya. Kemudian nomor 8-nya, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat gembira sebab sudah sejak lama ingin melihat dia. Rupanya Herodes itu kepingin, mungkin berita-beritanya sudah menyebar kan, karena ia telah mendengar tentang dia dan berharap melihat suatu tanda mujizat yang dilakukannya. Nomor 9, Lukas 23 nomor 9-nya, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, nomor 10, sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat berdiri yang bergabung di Sanhedrin itu sangat keras menuduh dia. Nomor 11, saya tidak tambah, tidak tafsir ini Bang Darel. Saya hanya membacakan aja. Maka Herodes dan tentaranya mengolok-olok dan menghinakan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nomor 12, Lukas 23 nomor 12-nya, pada hari itu juga Herodes dan Pilatus bersahabat kembali. Oh, rupanya dulu pernah pecah kongsi antara Herodes dan Pilatus tuh. Sebelumnya mereka bermusuhan. Nah, pertanyaannya kenapa dikirim kembali ke Pilatus? Karena memang di wilayah hukumnya Pilatus Bang Darel. Ya kan? Nah, maka terjadilah putusan terakhir bahwa tidak ada kesalahan dan tidak layak dihukum mati. Nah, namun di tengah-tengah itu ya terjadi tuduhan kepada Yesus anak manusia dalam fakta hukum persidangan ya oleh Pilatus. Jadi pertanyaannya adalah gampang Bang Darel. Ketika kelompok Sanhedrin melimpahkan perkara ini kepada Pilatus menggunakan hukum apa Bang Darel? Pakai hukum Taurat atau hukum Romawi? Menurut Bang Darel? Hukum Romawi. Hukum Romawi. Berarti hukum pidana Romawi kan? Betul ya? Betul. Hukum pidana Romawi kan? Nah, hukum pidana Romawi itu berarti harus ada surat perintah penangkapan, penahanan, penyelidikan. Tapi tidak ada, di sidangnya malam nih Bang Darel. Dan putusan terakhir, ya, jabata itu, di kursi jabata itu, jadi tadinya sidang dalam, ditarik keluar. Apa? Tidak aku ketemukan kesalahan dan tidak layak dihukum mati. Pertanyaannya Bang Darel, siapa yang berteriak-teriak di luar sidang itu? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa itu yang berteriak-teriak Bang Darel? Menurut Bang Darel di Bible. Yang berteriak-teriak itu siapa? Itu orang Farisi lah yang mengatakan salibkan dia. Orang Farisi yang
bergabung di Yang kelompok Sanhedrin. Itulah yang dimaksud oleh Bang Jumat tadi, angkatan jahat. Dulu nggak mau terima. Akhirnya Yesus disalib nggak? Ayo jawab Ucli. Ya, yang nyalip, yang berteriak salib kan siapa? Akhirnya Yesus disalib nggak? Ya, kalau dalam Al-Quran diserupakan. Kalau menurut Bible disalibkan, tapi menurut ayat Al-Quran tidak disalibkan, diserupakan. Pertanyaannya, siapa yang disalibkan itu? Karena pada waktu peristiwa penangkapan itu, Teng, ada orang pemuda yang lari dengan telanjang dengan kain lenan. Siapa itu? Kafir. Mau jadi kafir nggak? Apa itu kafir? Akhirnya Yesus disalib. Kafir itu apa itu? Menutup diri, menutup diri dari kebenaran. Itu kafir. Sama-sama tahu. Menutup diri dari kebenaran. Kita makanya saya tanya dengan Bang Darel, putusan terakhir dari Pilatus itu apa? Akhirnya Yesus disalib. Slow dulu kok, Teng, biar aku dulu. Anggap dulu, Bang. Ayo ngaku. Ini saya dengan dialog dengan siapa ini sebenarnya ini? Enggak apa nih? sama Bang Darel. Baik, Taifeng deh, aku tidur lagi. Tempat dulu, Bang Tefeng. Anggap dulu, Bang. Abang kan telah melakukan uji penelitian, maka Abang mempertahankan tesis. Aku uji dulu tesis Abang. Ya, betul. Apakah kesimpulan Abang mengatakan dari penelitian Abang itu bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus? Itukah hasil penelitian Abang? Membenarkan itu? Ya, karena di tengah-tengah persidangan di pertengahan persidangan Pilatus, mereka mengatakan begini, ya, akulah dia, dan sejak sekarang anak manusia duduk di kanan Allah, sedangkan dia sedang disidang di muka bumi. Pertanyaannya, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah itu yang dilihat oleh Yesus yang jadi terdakwa itu Bang Darel. Saya mau klarifikasi dulu di tengah-tengah sidang itu fakta persidangan. Itu sebagai data kunci Abang bahwa Yesusnya telah berada di surga gitu ya? Bukan, berada di Uranon, langit. Artinya yang udah diselamatkan kan gitu, sudah naik gitu. Ya, jadi sekarang yang disidang itu, ya, akulah dia, ya kan, yang duduk di sebelah kanan. Tuh, dia kan sedang disidang di situ, Bang, oleh Pilatus. Akulah dia. Nah, siapa itu dia? Akulah dia itu. Nah, akulah dia itu siapa? Itu proses penangkapan tuh, Bang. Oh, bukan, peristiwa penangkapan udah lewat, ini peristiwa persidangan. Oh, persidangan. Nah, yang mensidang siapa? Yang menyidang siapa? Yesus sebagai terdakwa, anak manusia. Iya, di persidangan Pilatus, Kayapas atau Herodes? Nah, pertama kan di Kayapas, kemudian di Sanhedrin, lalu kan dilimpahkan kepada Pontius Pilatus karena kesaksian-kesaksian di Sanhedrin, kelompok Sanhedrin kan palsu. Itu, Bang, jawaban Yesus akulah dia itu di persidangan siapa? Nah, ketika dilimpahkan kepada Pilatus kan bertanya, mau pakai hukum Taurat atau pakai apa? Di Matius 36 itu. Matius 31 nomor 36 itu. Nah, tapi kelompok Sanhedrin itu memilih silakan pakai hukum Romawi, ingin lepas tangan nih, tidak pakai hukum Taurat, karena di dalam Taurat tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul, Bang Darel? Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Iya, betul. Betul, makanya Imam Besar bertanya langsung kan, apa engkau Mesias? Ini saya baca kemudian saya tidak tafsirkan. Apa baca ayatnya. Nanti dulu, jangan dipotong Bang Darel. Saya mau bacakan Bible saudara ya. Ya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Markus 14 nomor 61. Apa jawaban Yesus sebagai terdakwa? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dalam awan-awan di langit. Markus 14:61. Ya kan? Dia sedang disidang nih, Bang. Tapi dia yang disidang itu mengatakan gini, akulah dia. Aku nih.
kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan-awan dari Markus 14:62. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita ke persaksian lagi? Nah, setelah itu dibawalah kepada Pilatus. Karena di dalam kelompoknya Sanhedrin nggak bisa diputusin. Maka dilimpahkanlah perkara itu kepada Pontius Pilatus. Karena di wilayah hukumnya Pontius Pilatus. Lukas 23, pasal 1-5, Yohanes 18, 28, 38, Matius 27, 14. Bang Darel kan Yesus sering mengajarkan dengan akal sehat kan? Bisa nggak Tuhan jadi terdakwa, Bang Darel? Bisa. Nah, sejak kapan Tuhan jadi terdakwa, Bang Darel? Kenapa? Sejak kapan Tuhan itu kan Sejak jadi kapan manusia? Tuhan jadi terdakwa disidang oleh manusia ya pakai oleh Pilatus itu sejak kapan? Yesus itu kan manusia dan dia adalah Tuhan. Dia Iya, disidang. dia manusia berarti yang disidang manusia kan, betul? Betul. Nah, bukan Tuhan kan? Yang Kenapa? sejak peristiwa penangkapan yang ditangkap itu manusia atau Tuhan, Bang Darel? Yesus itu kan manusia, Tuhan dan juga manusia. Di mana dalilnya itu, Bang Darel? Bang. Itu Enggak, Bang. dia manusia setengah Tuhan itu di mana dalilnya, Bang Darel? Bukan setengah, 100% manusia, 100% ilahi. Nah, tadi waktu di fakta persidangan nih, di mana dia saya bacakan lagi, Pak. Imam besar bertanya tuh dalam persidangan ya, apakah engkau Mesias? Oke, Apa Bang jawabannya? Darel. Ya. Anak yang terpuji kata siapa? Kata imam Kata besar. Kayapas. Ya kayak Markus 14:61. Yesus menjawab apa, Bang? Di situ, Bang? Sebagai terdakwa dia menjawab apa, Bang? Menurut Abang? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, padahal dia masih duduk di Gabata, masih duduk di kursi terdakwa dan datang dari awan-awan Markus 14:61. Bang, gantian Bang. Ya. Abang sekarang sebagai narasumber mempertahankan tesis Abang ya. Aku bertanya ya. Iya, Maka Bang, baik. oke, biar kita ada gantian ya. Maka Baik. sesuai dengan penelitian Abang membenarkan bahwa yang disidang oleh Kayapas itu bukan Yesus anak Maria, benar Bang? Manusia. Bukan manusia. Tanya Abang loh. Bukan anak Maria. Apakah yang dalam disidang? Kenapa Apakah saya yang disidang itu berargumentasi adalah seperti Yesus itu? atau Karena yang dalam disuruhkan? peristiwa penangkapan ada hal yang unik. Ada yang melarikan diri seorang anak muda. Siapa itu anak muda itu, Bang Darel? Boleh kita ke situ, boleh. Ada seorang pada saat peristiwa penangkapan ada yang memakai kain lenan yang lari, iya kan? Yang lari. Iya. Aku tanya, menurut Abang siapa itu yang lari pakai kain lenan itu? Nah, di dalam Bible saudara itu menjadi misteri. Hanya satu teks saja di dalam Markus itu. Iya. Ya kan? Kain linen. Kain linen. Kain linen. Yang perjamuan terakhir itu pakai kain linen itu, ya siapa itu yang kemudian Yesus prediksi bahwa di antara kalian akan akan berkhianat. Hei Petrus, kamu juga akan menolak, akan ditandai dengan 3 kali ayam kokok. Tapi Yesus yang asli itu tidak membuka misteri siapa yang akan jadi pengkhianat. Padahal Petrus itu di samping Yesus waktu perjamuan terakhir itu. Nah, lalu saya tanya dengan Bang Darel, setelah perjamuan terakhir di mana Judas kemasukan Sibilis itu menemui siapa, Bang Darel? Saya tanya dengan Bang Darel, jujur Bang Darel dengan suara hati. Setelah itu menemui siapa? Dia menemui para ahli orang-orang Farisi yang ingin mengangkat Yesus. Betul, pinter Bang Darel, menemui para kelompok Sanhedrin yang sejak awal sudah punya mainstream yang ingin menangkap dan membunuh dia. Betul. Lalu, Yesus yang asli kemana, Bang? Yesus yang asli kan, Bang? Dia berdoa kan, Bang? Di Taman Getsemani, benar, betul. Lalu si Yudas Iskariot menemui kelompok Sanhedrin itu, ya kan? Lalu minta upah itu, lalu yang menangkap bersama-sama dengan kelompok Sanhedrin itu siapa? Si Yudas. Yudas. Waktu menangkap itu,
menangkap itu, dia memanggil Yesus apa? Rabi. Rabi, Betul? guru. Guru, Tuan Guru, Rabi, ya kan? Ya. Nah, setelah itu, semua murid-muridnya berlari kan, Bang Darel? Ya. Iya, terjadilah persidangan di Imam Kayafas. Persidangan Sabar dulu, pertama. sabar. Jangan dulu tunggu dulu, jangan dulu balik ke Kayafas. Lalu ada yang pemuda juga lari pakai kain linen. Ya kan? Ya. Sebentar, Bang. Sebentar, Abang Ya, bertahan dulu situ. betul, Bang Darel. Saya Sebentar dulu. sependapat dengan saudara. Ada anak muda dalam peristiwa penangkapan lari dengan telanjang kain linen, lari ya, yang di Sebentar, dalam Bible itu tidak ada. Saya sudah klarifikasi dengan beberapa literasi siapa sebenarnya ini. Sebentar Bang, biar kita telaah lapangan, telaah TKP kita dulu. Di TKP itu ada tentara Romawi, ada orang Farisi, ada Yudas di kelompok penjahat ini, kelompok negatif ini yang ingin menangkap Yesus ini. Di kelompok kedua, di kelompok sebelah ini ada Yesus, ada murid-murid, dan diduga ada seorang pemuda pakai kain linen. Nah, ini ada seorang pemuda, ya kan? Lalu Yudas mencium Yesus dan berkata, "Guru, ini," dia kasih kode bahwa inilah Yesus yang harus ditangkap itu, ya kan? Memberi Oke. kode kepada siapa, Bang Darel? Kepada ahli tarot dan orang Romawi ini biar ditangkap ini tangkap ini, kan kayak gitu tuh. Ya, yang aku cium kan, yang aku cium kau Yang tangkap kecium, kan gitu. iya. Betul. Nah, stop dulu Bang, biar aku telaah dulu lapangan TKP ini. Setelah itu ditangkaplah si Yesus ini, murid-murid lari dan ikut juga ada lari juga pemuda yang pakai kain linen ini lari, tetapi Yesusnya tinggal di TKP dan jadi ditangkap, kan begitu. Ya, oke, dibawa kan? Bentar dulu, Bang. Yesusnya ditangkap, Yudasnya juga ikut juga bersama-sama dengan Yesus dalam penangkapan ini. Ya Gimana kan? dalilnya, Bang Darel? Tunggu dulu. Jadi Yudasnya kan akhirnya menerima uang dari apa itu? Enggak, Menyesal itu kan dia. awal, sebelum peristiwa Sebentar, penangkapan sebentar, itu, sebentar. Bang Darel. Sebentar, Maaf, sebentar, Bang sebentar. Darel. Maaf, Bang Darel. Saya potong. Maaf ya. Jadi Yudas Betul, Iskariot betul. setelah Ya, perjamuan terakhir Yesus menemui siapa? Tapi kan saya tanya dengan Bang Darel. Sebentar dulu Bang. Oke, biar aku dulu Bang. Aku dulu. Menemui kelompok Sanhedrin kan? Betul. Oke, benar. Sebentar, aku dulu, tenang dulu, Bang. Nah, ada dua pelaku, Bang. Satu Yesusnya digerek, ini ditangkap. Ada juga pemuda pakai kain linen lari. Ya kan? Kan begitu nih. Ada Yesus yang kena tangkap digari tangannya, ada pemuda yang kain linen lari, cabut cicing dia pakai kain linen. Nah, pertanyaannya, maksud Abang si kain linen ininya Yesus asli dan Yesus yang ditangkap ini Yesus yang disuntikan? Tidak, itu misteri. Ya. Misteri. Ya, jadi- Sampai hari ini saya baca literasi dari Vatikan, dari Abang nggak boleh misteri, Bang. Kesimpulan tidak boleh misteri. Langsung aja Abang harus buat X atau Y. Tidak bisa. Saya berdasarkan literasi, Bang. Literasinya Listrik, bukan ya. dari Islam, Bang. Literasi, maaf, bukan dari Islam, Bang. Yang saya baca literasinya bukan Islam, Bang. Karena saya meneliti bersama profesor begini, ya. Ya, ada sebentar Bang ya. Ada yang ditangkap, ada yang lari pakai kain linen. Yang ditangkap ini adalah ada pemuda yang ikut saja di situ. Namanya nggak diketahui. Barel selama ini membaca literasi dari gereja itu siapa yang dari misteri itu yang lari Tidak dan kain diketahui. linen itu? Alkitab tidak memberikan namanya detail, maka dianggap tidak diketahui. Tapi pemuda. Itulah kenapa Al-Quran mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh. Itu ya. Nah. Jadi peristiwa penangkapan itu saya tanya dengan Bang Darel, yang ditangkap ini Tuhan atau manusia, Bang Darel? Maksudnya gimana ya? Enggak, ini peristiwa penangkapan ini ya cuman maut Yudas itu, Yudas dengan Yesus itu yang ditangkap manusia atau Tuhan, Bang Darel? Soal mau salah ya, manusia atau Tuhan? Yesus yang ditangkap, Yesus itu manusia dan Tuhan. Oh, jadi peristiwa pidana ini, penangkapan Tuhan ini peristiwa pidana. Bang, abang gini lah bang, abang nggak bisa bang menyatakan itu bukan Yesus yang disalibkan kalau Loh, fakta-fakta anak manusia lapangannya. selama persidangan Bang Darel, saya sudah neliti tek-teknya itu. Mereka si Yesus sebagai terdakwa itu tidak pernah mengaku anak Tuhan, tapi anak manusia. Bahkan di tengah-tengah sidang itu,
ya, ketika Sanhedrin bertanya mengutip Daniel 7:13-14 dalam Markus 14:62, ya kan? Kamu akan melihat Yesus menjawab begini nih di kursi persidangan itu ya, sebagai terdakwa. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Mereka sedang disidang nih. Lalu yang duduk di sidang nih, misalnya Bang Darel nih Yesus misalnya ya. Saya Sanhedrin nih. Saudara Darel. Ya. Apakah kamu Mesias? Kan begitu Bang Darel. Lalu Bang Darel menjawab di Bible saudara itu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan di daerah langit. Padahal Bang Darel masih di kursi terdakwa. Bang Darel melihat kemana itu? Ya kemana ya? Menghadap kepada mereka, kepada Sanhedrin itu, si kurang asam itu. Enggak, saya tanya klarifikasi dengan Bang Darel nih. Saya pakai analisis klarifikasi hukum. Betul. Yesus itu kan di sidang, ditanyain sama Sanhedrin. Ya, dalam fakta persidangan nih ya, dalam konteks Yesus ya, di dalam fakta persidangan ketika dihubungkan pernyataan Yesus sebagai terdakwa ya, di hadapan Sanhedrin. Ya kan? Kan ditanya oleh Sanhedrin, apakah kamu seorang Mesias? Kata si Sanhedrin kan. Pilatus kan hakim nih. Ya kan? Lalu Yesus itu menjawab, itu dikutip oleh Daniel 7:13-14 dalam Markus 14:62. Lalu dia jawab nih, si Yesus anak manusia tadi itu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Betul. Ini pernyataan siapa menurut Bang Darel? Pernyataan Yesus. Dia sedang terdakwa kan? Betul. Di persidangan terdakwa kan? Betul. Lalu dia yang dia lihat anak manusia duduk di sebelah kanan, itu pernyataan Yesus. Lalu dia melihat ke langit atau melihat terdakwa? Ayo. Melihat ke langit atau melihat terdakwa? Enggak ada dikasih tahu di Alkitab itu dia melihat siapa. Makanya ini saya bacakan teksnya ya. Saya tidak tambah, tidak kurang. Biar terangkan aja Bang. Kamu akan melihat anak manusia. Kamu melihat anak manusia, itu kata Yesus sendiri nih. Iya Bang, biar terangkan aja sama Abang. Terserah Yesus asli atau Yesus palsu ya. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Satu kategori. Dan datang di tengah-tengah awan di tengah langit. Itu kan. Mendengar pernyataan instruksi yang mulia. Interupsi. Di situ tidak dikatakan engkau akan melihat anak manusia, bukan akan, tetapi di situ kata non dalam bahasa Yunani. Dalam terjemahan LAI itu melihat tuh Bang Juma. Artinya begini yang mulia. Sekarang juga kamu, sekarang juga Yesus telah duduk, sekarang juga Yesus telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang juga itu tertulis di dalam Lukas 22 nomor 69. Terima kasih yang mulia. Sidang dilanjutkan. Yang mulia Lukas 22:69. Lukas 22:69. Silakan Bang, dibaca di sana. Bahasa aslinya begitu. Tapi di dalam LAI akan melihat anak manusia. Dari mana terjemahan akan melihat itu? Bang Darel. Berapa tadi Bang biar kita buka teksnya? Bang Juma, tadi itu. Ya. Silakan Bang Juma, tadi teksnya itu. Ya, kalau di dalam Lukas LAI, 22. Lukas 22 nomor 69. Si terdakwa mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Nah, sementara ketika dia mengatakan sudah duduk di atas, berarti dia melihat ke atas, berarti yang sedang disidang ini bukan Yesus. Demikian yang mulia. Lanjut persidangannya. Ya, berarti kalau LAI kan akan melihat, padahal teks aslinya yang di situ, ya kan, sudah duduk. Bang Darel sudah duduk melihat ke atas Bang Darel. Makanya kesimpulan dalam literasi bahwa yang disidang ini siapa sebenarnya, gitu loh. Oke, coba kita lihat. Bang Darel. Abang sebentar. Markus 14 ayat
61 ya, 60 berapa ini? 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya sekali lagi kepada dia, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Kata Yesus langsung ini ya. Dan kamu akan melihat anak manusia. Nah, Ini itu terjemahan LAI Bang Darel. duduk dia di sebelah Aslinya kanan sudah yang duduk. maha tinggi dan datang di tengah-tengah awan langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Udah dia ngaku sendiri kok. Salibkan aja ini. Kan begitu konsepnya itu. Iya, tapi LAI itu menerjemahkan akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Asli bahasa aslinya Juma, itu sudah kau duduk. Juma pandai-pandaian kau. Lukas berapa tadi Juma? Lukas berapa tadi? Tunjukkan sama aku Juma. Lukas berapa tadi ayatmu tadi? Biar jangan kau bilang aku hanya sepihak dari Markus saja. Juma mana? Markus 62. Di Juma tadi masih Si terdakwa ini mencoba untuk menipu persidangan. Tidak ada kata di dalam biar Lukas jangan aku hanya ngambil 22. Markus saja dari Lukas. Mana Lukasmu itu? Lukas Tidak berapa? Biar ada kita- di dalam Lukas 22 saat persidangan oknum tersebut mengatakan Lukas akulah dia. 22, nggak Dia apa-apa. mencoba untuk melakukan kebohongan. Jadi- Mohon supaya dituntut pasal berlapis yang mulia. Udah pusing si Juma Lukas ini dikasih 22:9, Darel. Lukas Tidak 22. ada kata akulah dia di situ. 9, Pak Itu Darel. penambahan. Dia mencoba untuk melakukan penipuan di persidangan yang mulia. Kok turun? Pembohong dia itu, Bang. Belum Tolong selesai Satpol PP ponisnya kok ditangkap. sudah turun. Tangkap dia. Melakukan kebohongan. Ya, oke. Nanti yang mulia, ya, baik, saudara Juma, ya, yang mulia. Sudah, saya mau sidang belum ponis ini. Aduh, udah turun. Kabur dia. Saksi palsu dia itu yang mulia. Saksi palsu beliau itu. Aduh, saksi palsu rupanya. Kelompok Sahendrin ya? Iya, saya Hendrin beli itu. Kelompok Sahendrin, penerus Sahendrin ya? Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kalau kita baca Talmud. Baca Talmud itu di Sanhedrin 52. Di situ dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan menggunakan ilmu sihir. Wih. Luar biasa. Ya bisa dibaca di Talmud di Sanhedrin 52 itu. Itu jelas Iya, dikatakan penelitiannya gitu. kan sudah saya kirim ke Bang Juma itu 134 halaman bayangkan. Iya betul. Jadi di Lukas 22 itu tidak ada akulah dia. Di situ dia mengatakan, kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Kamu sendiri, bukan aku. Iya betul. Bukan aku, kamu. Kamu yang sendiri yang mengatakannya. Makanya oknum ini mengatakan, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, jadi siapa itu? Nah, siapa? Kan begitu. Terkait dengan yang tadi, Bang, yang terkait seorang pemuda menggunakan kain Pemuda lenan. kain linen itu. Kan cuma satu oknum yang menggunakan kain lenan yang kuat terindikasi tertulis di dalam Bible itu sendiri. Di mana itu? Yohanes 13 nomor 4 di perjamuan terakhir. Ya, Di situ Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Disebut Yesus. Nah ini kalau di persidangan pasti saksi-saksi akan diambil dan barang bukti pun akan dikumpulkan. Salah satu saksi kuat adalah terindikasi kuat bahwa Yesuslah yang menggunakan kain lenan tersebut. Kenapa? Anak muda ini tahu apa? Kenapa? Karena pada masih saat muda. Markus melakukan penyelidikan di Markus 14 nomor Anak muda 50, ini? seluruh murid Yesus lari meninggalkan Kumisnya Yesus. pun Seluruh di bawah. seluruh murid Yesus anak lari. muda ini tahu apa? Ya di bawah aja. Seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal ada dua nih. Siapa itu? Yesus dan Yudas. Murid semuanya lari. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal dua. Bertiga dengan tentara-tentara Romawi.
Tentara Romawi 1, Yudas 2, Yesus 3. Sekarang ketika ada 2 atau 3, kira-kira di mana dan siapa di antara 3 golongan ini yang kabur? Yesus, Yudas, atau tentara Romawi? Pertanyaannya, kalau yang lari adalah tentara Romawi, buat apa dia lari? Kalau Yudas yang lari, buat apa Yudas lari? Sementara Yudas adalah persekongkolan terjadi antara dirinya dengan tentara Romawi. Buat apa dia lari? Satu-satunya kandidat kuat yang lari dengan alasan-alasan yang dibenarkan hanya satu, Yesus. Kalau Yudas lari buat apa? Kan bukan dia yang mau ditangkap. Tentara Romawi lebih gila lagi kalau tentara Romawi yang lari. Sibuk sendiri berarti satu-satunya yang bisa lari di situ hanya Yesus. Yesus, betul. Dan satu-satunya yang terinformasi menggunakan kain lenan hanya Yesus. Dan ada yang lebih janggal lagi. Ketika penangkapan, apa itu? Ketika orang-orang Roma dan Yudas datang bertanya, siapa yang ditanyai, siapa yang engkau cari? Nah, oknum yang disangka Yesus itu mengatakan, mereka mengatakan Yesus dari Nazaret. Lalu yang disangka Yesus mengatakan apa? Akulah dia. Dalam asas kebenaran untuk mengurai sebuah kasus, sudah pasti ketika saya bertanya kepada abangku, Bang Turiman, siapa yang abang cari? Siapa yang abang cari? Sudah pasti Bang Turiman mengatakan kamu. Kamu yang aku cari. Tidak mungkin Bang Turiman mengatakan saya mencari Suma dari Makassar. Oh, enggak. Nggak mungkin. Pasti Anda mengatakan, abang mengatakan saya mencari Anda. Karena yang ada di depan Anda adalah Bang Suma. Tapi karena yang ada di depan ini bukan Yesus, maka dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Harusnya kalau itu Yesus, kamu yang kami cari. Tetapi yang dikira Yesus mengatakan apa? Akulah dia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kata akulah dia ini harus digarisbawahi. Diistabilo, supaya bisa menjadi indikasi kuat bahwa alur kebenaran itu harus mutlak, absolut. Yang pertama, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya, di data Lukas 21 nomor 8, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu memulai karyanya dengan berkata, akulah dia. Endingnya penyesat itu adalah datang mengaku memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Siapa dia yang kemudian mengatakan akulah dia? Oknum yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Setelah orang-orang mendengarkan akulah dia, tentara Romawi dan Yudas mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa mereka jatuh? Hanya gara-gara mengatakan akulah dia. Tentu terjadi sesuatu yang dahsyat di sana. Apa itu? Tuhan mengutus malaikat kemudian. Dan ending kedua adalah Markus 16:12. Apa kata Markus? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Nah, ini harus distabilo. Iya. Dia bisa menyerupakan. Dia menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang tampil di situ bukan Yesus. Dalam rupa lain, bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Pertanyaan yang muncul. Dari mana Markus tahu kalau ini adalah Yesus? Padahal mukanya sudah lain. Nah, iya. Jadi Anissa 59 kan betul, mereka tidak disalibkan, diserupakan. Ya, ini siapa? Ini siapa ini yang menyerupai yang dikatakan Yesus ini siapa? Padahal mukanya bukan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, dalam muka yang lain, dalam wajah yang lain, dalam bentuk yang lain. Ini siapa ini? Ini bukan lagi anak Maria ini, dalam rupa yang lain. Penulis mengatakan itu Yesus dalam rupa lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu? Sementara Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus asli. Ending yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa katanya? Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus sudah mati, sedangkan Paulus berkata dia masih hidup. Alamak.
Saya kira begitu yang mulia, silakan diputuskan sesuai dengan kadar yang Yang sesungguhnya. mulia, Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Saya dari ya. pihak kepolisian ini sudah mengamankan terdakwa yang menuduh terdakwa sebagai saksi palsu yang menuduh orang suci mati terkutuk di tiang salib. Jadi pertanyaan saya yang mulia, ini mau divonis berapa tahun ini? 200 tahun. Apa mau disalibkan? Saya siap segera yang mulia. Jangan disalibkan, kasihan nanti disembah lagi nanti orang berikutnya. Bosku. Orang berikutnya nanti nyembah lagi dia. Jadi begini Bang Juma, saya lakukan penelitian ini bersama mualaf loh. Yang saya ajak teliti itu bukan abal-abal. Gelar doktor, profesor, tapi sudah dapat hidayah Bang Juma. Tapi butuh 4 tahun untuk dapat hidayah itu. Alhamdulillah abangku. Kalau saya sendiri melakukan penyelidikan, saya bersama dengan Al-Quran surah An-Nisa satu ayat, yaitu 59 ya. 157. Mereka dalam keraguan. Mereka Benar dalam keraguan. sekali. Bacakan Bang Juma. Saya rindu dengan bacaan tajudnya Bang Juma. Silakan. Masya Allah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa yang diurai kemudian hari ini terkait dengan persidangan yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Sadaqallahul azim. Ini yang menghantarkan saya melakukan penyelidikan. Apa iya Al-Quran saya keliru mengatakan bahwa tidak ada penyaliban terhadap manusia suci? Apa Al-Quran saya salah mengatakan bahwasanya yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan? Subhanallah, berdasarkan ayat suci Al-Quran ini dan referensi Bible itu sendiri, dapat saya tarik kesimpulan bahwa yang menggunakan kain lenan itu hanyalah Yesus yang lari dari penangkapan. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, Masya lanjut Allah, bang, lanjut bang. Saya bikin kopi campur masaku, lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi istiqomah. Jadi penelitian ini hanya sekedar karena saya tertarik penelitian inspirasi sebenarnya dari mualaf. Pak Tudiman sebagai Tua Pentawai juga dilakukan ditbang, kan ada ditbangnya. Ditbang ini lima wilayah bang, Kalteng. Kita penelitian sama-sama, saya bilang butuh narasumber, literasi kumpulin. Begitu ternyata kan tadi Bang Juma katakan sudah duduk di atas langit, sudah duduk. Tapi LAI akan melihat anak manusia duduk. Ini terjemahannya kok berubah begitu. Nah, kan begitu. Nah, menjadilah misterinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kuntum ta'lamun sayya'uluna qul wa natasarun wa janubika fi syuri fala itsyaba bainahum yawma jatallahi minal qajimin hanya Allah. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka 4 tahun profesor itu dapat hidayah Bang Juma. Setelah profesor itu berdapat, saya tidak sebutkan namanya, ya, semuanya badal login, ya, gitu. Yang mulia, ini izin saya menjalankan perintah yang mulia. Duduk di tempat kursi terdakwa yang tadi nggak enak rasanya ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe. Alhamdulillah. Persidangannya sudah selesai apa belum? Yang tersangka lari tadi, Bang Ada. Bang Juma terlalu keras, ketok.
Subhanallah. Eh, untuk para netizen di bawah juga, karena saya menekuni di dunia pendidikan di bidang hukum, kepada oten-oten selalu saya pertanyakan, nggak ada yang satu pun bisa menjawab. Pertanyaannya sangat sederhana, yang mestinya harus dia tahu dan harus dikuasai, benar-benar diketahuinya sebagai oten. Pertanyaannya, Bang Turiman, sejak kapankah di dunia ini dikenal dunia peradilan? Nggak ada yang bisa jawab itu. Nah, datanglah narasinya Bang Juma, selalu mengatakan yang di Bible itu nggak pernah dijamah, apalagi diketahui oleh mereka, hanya jadi hiasan barangkali. Sedangkan di Bible mereka sendiri sudah tertulis jelas ada mahkamah agama. Nah, itu saya perdalam dengan kata-kata yang tadi yang kalian lakukan barusan ini. Itulah pertama kali dikenal dunia badan peradilan di dunia ini. Gitu, makanya saya tertarik naik ke atas, juga sudah kangen sama Bang Turiman, sama Bang Juma. Bertepatan posisi ada lagi di Balikpapan ini soalnya Bang Turiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. Kapan lagi makan coto kita Ah, ini dia nih. Mungkin nanti awal 2026 barangkali makan coto Makassar kita. Insya Allah. Amin. Amin. Iya. Kemit Pak Turiman. Ya, soto Makassar tuh bagian kakinya yang saya suka itu. Iya. Tapi Bang Juma sudah 27 tahun ini umur, mungkin sudah nggak bisa lagi menikmati coto Makassar. Sudah ada lampu hijau dari lampu merah iyalah. dari dokter. Iyalah. Betul Bang Juma, segera cari pasangan Bang Juma. Iya. Jadi Masya Allah. umur 27 itu udah stop katanya. Kalau bisa dikurangin, sekali-sekali sih boleh. Mungkin nanti kalau datang ke Makassar, ya bolehlah sekali makan coto Bang Makassar. Rambe, Kuahnya saja, kuahnya. Bang Rambe, Bang Juma, kalau kami makan soto, maka kami pulang ke rumah makan minum air serbat, namanya air yang dari tumbuh-tumbuhan yang saudara kami etnis Dayak, namanya air pengusir, untuk menetralkan itu kolesterol, ya kan? Jadi kami seperah di istana itu, ya, kalau Sultan sudah minum air serbat warna merah, itu tandanya berhenti. Itu diteliti air serbat itu yang dari tumbuh-tumbuhan itu untuk menetralkan itu, begitu. Tapi ada juga yang makanan yang lebih dahsyat lagi, abangku. Kalau itu kita makan, kita bisa jadi Tuhan. Ikan goreng. Iya, yang tadinya dikira hantu, begitu makan ikan goreng jadi Tuhan dia. Saya baru tahu Bang. Luar biasa. Bang Juma, sebentar saya potong dulu. Kita tadi pagi ngobrol di Komal ini dengan Bang Dedi. Mungkin akhir tahun ini kita ada kopdar di sini. Kalau bisa Bang Juma tolong diagendakan ya. Di Kalimantan, Bang. Iya, di Balikpapan atau di Samarinda. Kalimantan. Desember Januari saya ini, abangku. Akhir Desember saya sudah mulai pengambilan gambar dengan Januari juga. Nanti mungkin akhir bulan Januari bisa. Pokoknya berarti sebelum Ramadan lah ya. Sebelum Ramadan bisa. Dengar gak tuh Bang Dedi? Ya, iya siap Opung. Nah, Opung 2 hari ini mencari Bang Charles Simamora. Baru ini nih, buka Mac nih. Bandel juga nih Bang Charles nih. Ini Charles ini wah lagi sibuk dia di lapangan kali. Jadi kalau gitu tolong diagendakan nanti segala sesuatu dia menjawab.
Bang Deddy. Assalamualaikum, Tulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tanggal 11 aku pulang ke Balikpapan, Tulang. Ketemu Balikpapan kita. Tanggal 11, saya besok udah pulang ke Jakarta, bere. Macam mana nih tadi pun? Tapi abis dari Jakarta balik lagi kok ke Balikpapan itu. Ya orang rumah saya di sini bagaimana nggak pulang? Kamu mau pulang ke mana lagi? Ah, kau ada. Kota. Kalau Balikpapan yang Lahap, kalau kota Balikpapan ya tempatku sekarang IKN Nusantara. Aku sampai akhir bulan 12 Tulang di sana. Sampai akhir 12. Tadi Bang Juma udah bilang Desember, Januari ini nggak bisa. Nah makanya jauh hari kita hendakan agar bisa nanti kita, pokoknya yang jelas itu sebelum Ramadan lah kita kopdar di Kaltim, kita kumpulkan semua apologet. Pak Rambe, kalau dari Pontianak itu ke Balikpapan pakai jalan darat itu kurang lebih 2 hari. Tapi kalau pakai pesawat sebentar itu. Mantap. Kita kumpulkan nanti Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalbar. Iya. Belum tembus jalannya, Trans Kalimantan belum tembus. Ada satu lagi karena itu jalannya lewat perusahaan sawit, jadi belum tembus itu. Mudah-mudahan kan Pak ya, tembus. Mana itu? Mana yang belum tembus itu? Di Ketapang. Oh, di Ketapangnya. Oh iya. Karena itu jalan perusahaan, dia belum serahkan kepada negara gitu loh. Iya. Hanya tinggal 100 km. Iya, betul. Jadi mulai dari sekarang Charles diatur sama Bang Deddy ya. Siap pulang. Kita mengambil tempat di mana. Mana lebih enak, di Samarinda apa di Balikpapan? Enak Balikpapan loh, Pung. Di Balikpapan aja lah. Balikpapan aja. Balikpapan loh. Kuat memang Charles. Bang Juma, kalau ada pertemuan api, lebih baik di Balikpapan, di tengah-tengah. Kami dari Kalbar bisa ke sana. Ya kan, dari mana tengah, titik tengah di situ tuh. Nah, Balikpapan, iya. Saudara saya ada juga di sana, Bang. Kenapa Bang? Di Balikpapan. Itu dekat dari IKN kan? Dekat. Nah, saya itu ya Balikpapan, Juma. Itu dia, Bangku. Berarti apa maksudnya Bang Juma? Cuma 50 menit kok, saya biasa Makassar Balikpapan, terbang Balikpapan ke Makassar. Iya. Cuman Ada saudara di sana tawarkan ini di Penajam itu tawarkan ke kebun karet. Kebun karet. Borong Bang Juma. Itu bisa perumahan di situ, Bangku. Oh, boleh lah. Siap. Jadi gini Bung Juma, saya informasikan ya. Jadi Suaranya timbul hilang Pak Tudiman. Lingkar 4, ada lingkar 4. Nah, lingkar 1, lingkar 2, lingkar 4. Lingkar 4 itu yang memang kebun karet, itu ya, begitu. Borong kalau ada di situ. Ada, alhamdulillah di situ nggak salah berapa hektar itu, kurang lebih 4 apa 5 hektar tadinya. Jadi Suaranya Opung hilang, Opung. Sebentar. Kita di Bang Juma, kalau nanti di ring 4 yang katakan Bang Feriman tadi itu ada kita di sana. Jangankan 500, 1000 hektar ada. Masya Allah. Namanya Longkali. Di Longkali itu masih ada tanah adat asli. Pasir itu. Dari Nyonya. Masih kita kuasain sampai sekarang, dan sudah ada landratnya itu. Landratnya sebentar. Landratnya yang pakai kapal speed menyeberang itu bayangan mana? Itu mah dekat cuma 10 menit itu, Bang. Iya, naik kapal laut.
Iya, enggak speed. Ya, speed kecil. Iya, Itu, speed itu. itu dari Penajam nyebrang ke Balikpapan bang. Oh gitu. Iya, naik ferry. Siap. Kelotok. Sampai ke Longkali, Mbak Burunda. Iya bang. Nah, nyonya itu asli Longkali. Oh, asli Kalimantan berarti ya. Iya, justru itu kita ini lagi pada waktu awal-awal awal-awal pembukaan PKN ini sempat juga dirambah mata-mata sipit di sana itu. Untung saya pagar. Masya Allah. Sekarang sudah aman sih. Iya. Iya, jangan semuanya dikasih lah. Ya enggak ada yang berani. Ya, syukur, alhamdulillah. Masa orang API mau diganggu ya aku sikat habis nanti pakai API kan. Iya. Betul, Masya Allah. Oke Bang, mungkin saya turun dulu ya Bang Turiman. Ini ada mau dikerjakan di sini. Bang Juma. Ya, saya tetap di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan, terima kasih. Nanti kedepannya kalau kita punya rezeki ya, teman-teman yang ada di ibu kota provinsi yang memiliki lahan, insya Allah kalau Tuhan mengabulkan, kita akan membuat perumahan khusus untuk pengadilan tinggi agama se-Indonesia. Jadi misalnya di Kalimantan ada lokasi yang bisa untuk perumahan para pegawai pengadilan tinggi agama. Kita bisa beli di sana, kita buatkan perumahan untuk sahabat-sahabat rekan-rekan kita yang ada di pengadilan tinggi agama. Alhamdulillah di Makassar sudah mulai bergerak. Saya sendiri kebetulan yang ditunjuk oleh salah satu sahabat kita, pembesar Mahkamah Agung, untuk saya buat perumahan spesial untuk semua pegawai tinggi agama yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah terisi 82 unit itu selama hanya 2 pekan saja full semua pegawai tinggi agama, dan sekarang kita melakukan pembebasan lahan ketiga 131 unit, totalnya berarti kurang lebih 200 unit, itu semuanya insya Allah akan diisi oleh pegawai tinggi agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk itu teman-teman yang mungkin ada lahan di setiap provinsi bisa kontak kami, mana tahu ke depannya benar-benar bisa terrealisasi. Seluruh Indonesia kita akan buat rumah dinas pegawai tinggi agama. Demikian sekedar informasi bisnis pagi hari ini. Silakan. Dilanjut lagi, dilanjut. Bang Rabi aja, Bang Juma. Karena di Kalimantan itu, Bang Juma, suara saya bisa didengar ya? Iya, bisa didengar, Bang. Di Kalimantan itu ada 4 tanah. Jadi ada Grand Sultan itu milik raja, yang diberikan kepada muhajirin pendatang itu namanya Swaparaja, tapi asalnya dari Grand Sultan. Ya, kemudian yang diberikan kepada tanah kepada pendatang namanya Swaparaja, kemudian ada yang namanya HO Idar Ordonansi. Kemudian ini yang jadi tadi yang Pak Rambe itu milik Grand Sultan tapi sudah Swaparaja begitu. Tanah Swaparaja namanya. Ini ya itu. Jadi ambil aja yang di lingkar 4 aja Bang Juma, itu bisa dijadikan perumahan. Kalau lingkar 4 itu kan memang 4 penjuru dia. Ya, ada dari barat, dari timur, dari selatan. Silakan Bang Juma. Mumpung masih murah, Bang. Siap, Abangku, siap. Mudah-mudahan Januari insya Allah kita ke Balikpapan, ke Kalimantan. Iya. Jadi ulang tahun API pusatkan di Kalimantan loh, Bang. Biar saya bisa dapat. Ini ada noise. Lanjut lagi kajiannya Pak Turiman. Iya, lanjut hujan deras di sini, silakan. Sudah tidak ada ini ahli tanknya gimana? Tadi sudah turun, ngambil saya sumpah tadi. Ambil sumpahnya sudah turun Bang. Iya, si Daryl langsung kabur tadi, memang benar lagi kabur, langsung kabur dia. Iya, karena saya memang
penelitiannya tentang fakta persidangan. Itu sebenarnya pelajaran ilmu negara semester 1 itu Fakultas Hukum.